apabila terjadi ada wajib pajak yang menunggak kemudian kena denda, supaya mulai hari ini dibebaskan. Jadi dendanya gratis, kemudian juga pokoknya gratis 3 tahun kalau katakanlah nonggaknya 8 tahun. Mohon maaf, ini kita dipakai protokol COVID nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini kami dari Bapenda akan menyampaikan informasi pengumuman yang berkaitan dengan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 17 tahun 2020 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor di atas 5 tahun. Sebagaimana kita maklumi bahwa negara dan daerah kita dalam situasi menghadapi musibah ya COVID-19. Karena itu tentu ini keadaan ini berimplikasi pada kehadiran wajib pajak di dalam menunaikan kewajibannya. Dan tentu kita harus berempati terhadap keadaan ini sehingga kita perlu memberikan kemudahan dan insentif kepada para wajib pajak sehingga meskipun kita di dalam suasana yang menghadapi bencana COVID-19 ini, kita berharap masyarakat dapat menunaikan kewajiban pajaknya. Nah, oleh karena itu kebijakan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor di atas 5 tahun ini dilatar belakangi oleh beberapa keadaan. Yang pertama, kita memiliki potensi aktif ya. Dari potensi sebesar 1,5 juta kendaraan, itu yang aktif itu 54,5%. Artinya ada 45,5 yang menunggak, ya, yang tidak aktif. Nah, jumlah ini cukup besar. Nah, kita berharap ya, di samping kita memberikan pembebasan kepada wajib pajak, juga kita berharap ini ada kemajuan, ya. Bagi masyarakat yang lama tidak datang membayar pajak itu, kita harapkan mereka datang ya kembali membayar pajak dengan kita memberikan pembebasan pokok pajaknya. Nah, ini terutama yang di atas 1 sampai dengan 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Ini. Jadi jumlahnya itu yang menunggak antara 1 sampai dengan 5 tahun itu 502.424 wajib pajak, dan di atas 5 tahun itu ada 207.868 atau sejumlah 45,4%. Nilainya itu tunggakan itu mencapai 466,4 miliar. Nah, kita harapkan dengan kebijakan ini ya, yang menunggak ini ya, dengan adanya keringanan ya, diberikan pembebasan pokok pajak selama menunggak itu dia dapat aktif kembali. Nah, ini. Tapi yang wajib pajak yang aktif, nah itu diberikan kalau telat itu diberikan pembebasan denda. Nah, ini telat, boleh telat sekarang ini. Ya, selama masa berlakunya kebijakan ini selama 2 bulan dari 1 April sampai dengan 31 Mei itu ya boleh telat. Kalau hari ini dia jatuh tempo ya mau bayar besok itu masih boleh, enggak kena denda ya, itu dibebaskan dari biaya administrasi denda. Nah, ini maksudnya adalah untuk kita memberikan keringanan kepada wajib pajak selama masa social distancing ini dapat menunaikan kewajiban pajaknya
pada saat mereka merasa aman ya datang ke tempat membayar pajak. Nah, oleh karena itu kebijakan insentif pajak selama masa Covid ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan ya, sebagai upaya untuk meringankan beban dari seluruh wajib pajak yang terkena dampak ekonomi pasca ditetapkannya status siaga darurat COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah memberikan keleluasaan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dengan memberikan pembebasan denda pajak sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian kita berharap juga ada situasi ini bisa mengambil hikmah. Kalau selama ini kita senang membayar pajak langsung ke kantor Samsat, kita berharap ya dengan adanya social distancing ini, pembatasan keluar rumah, masyarakat mulai belajar untuk membayar pajak melalui dari rumahnya dengan memanfaatkan aplikasi Samsat Delivery. Jadi nanti petugas yang datang untuk memberikan layanan melalui Samsat Delivery atau juga melalui Samsat online nasional. Jadi orang NTB yang ada di luar daerah itu bisa membayar pajak melalui di daerah di mana dia menetap, tidak perlu datang ke NTB. Nah, sebagai keseriusan sengaja saya selenggarakan ini konferensi pers itu di sini. Ini kendaraan ini ada 10 ini untuk melayani Samsat Delivery. Jadi nanti satu kabupaten ini akan disiapkan satu petugas untuk melaksanakan Samsat Delivery. Jadi ini baru kemarin datang tepat sesuai dengan agenda kita ini. Jadi nanti masyarakat itu sudah benar-benar bisa dilayani dengan Samsat Delivery. Ini petugasnya, kendaraannya sudah siap ya. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 yang diberlakukan mulai hari ini ya sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Nah, tapi nanti ini akan bisa kita perpanjang ya, tergantung situasi nanti. Kita lihat. Kalau masa darurat penanganan COVID ini masih, ya mungkin ya kita perpanjang. Nah, ini yang yang penting saya sampaikan. Nah, mohon teman-teman dari media dapat membantu untuk mensosialisasikan. Nah, sebagai gambaran dari dampak COVID ini, ya, dari penerimaan BBNKB, ya, maupun PKB itu menurun, ya. Di bulan lalu ya, pada minggu ketiga itu kita bisa mencapai 9 miliar, pada bulan Maret ini hanya 7 miliar, jadi turun. Minggu keempat 8 miliar, ya menurun sedikit ya, 0,15 ya, dari 8,022. PKB BBNKB juga demikian ya. Minggu ketiga 9 miliar ya, bulan Februari minggu ketiga 9 miliar, bulan Maret minggu ketiga itu 7 miliar. Minggu keempat juga 9 miliar bulan lalu, di bulan Maret 7 miliar. Nah, ini menggambarkan bahwa penerimaan dari PKB BBNKB sebagai andalan dari PAD kita itu akibat daripada situasi social distancing ini menurun penerimaan kita. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan ini masyarakat yang lama menunggak itu mau datang membayar pajak selama masa pemberian insentif ini, meskipun nanti akan dilaksanakan melalui rumah masing-masing. Jadi tidak perlu datang ke kantor Samsat. Oleh karena itu kami mulai menggencarkan ini penggunaan aplikasi Samsat Delivery ya, Samsat Delivery. Ini terus-menerus kami sosialisasikan agar masyarakat di sekarang ini familiar dengan aplikasi ini.
dari medsos, kemudian dari media cetak, semua media, radio, televisi, kita harapkan ini dapat membantu untuk mensosialisasikan Samsat delivery ini, termasuk Samsat nasional. Nah, mulai hari ini sudah berjalan pelaksanaan daripada insentif pajak ini di seluruh NTB, ya. Oleh karena itu kami sudah menerbitkan edaran sebagai petunjuk teknis kepada semua kepala UPT, koordinator Samsat, dan petugas-petugas pelayanan untuk memastikan bahwa apabila terjadi ada wajib pajak yang menunggak kemudian kena denda, supaya mulai hari ini dibebaskan. Ya, ini sudah dilakukan pemantauan dan pembinaan ke semua UPT. Pak Usri sudah mulai dari Mataram. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan insentif ini, saya persilakan. Sedikit tambahan barangkali terkait dengan pemberlakuan peraturan gubernur yang nomor 17 tahun 2020 ini, ya. Jadi kami sudah melakukan atau memberikan arahan-arahan kepada seluruh jajaran Samsat untuk memberikan pelayanan, ya, sesuai dengan peraturan gubernur ini. Jadi secara teknis kami sudah memberikan arahan-arahan, ya, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi, media grup kita, ya. Ya, kita harapkan mudah-mudahan momen insentif pajak ini menjadi magnet yang efektif, gitu kan. Ya, karena kita bagaimanapun juga dalam situasi kondisi sekarang ini, tadi sudah disampaikan tren realisasi PKB kita sedikit mengalami penurunan, ya. Karena memang dampak di NTB ini terasa pada bulan Maret ini, ya. Jadi Januari ke Februari, ya, kemudian ke Maret ini mengalami penurunan. Jadi minus kita untuk bulan Maret ini ya sekitar 3,5 miliaran lah untuk PKB, ya, untuk PKB. Nah, mudah-mudahan situasi ini kita juga dalam rangka meringankan beban masyarakat di situasi ini, ya, kita juga memberikan insentif. Mudah-mudahan apa yang menjadi potensi-potensi tunggakan ini bisa masuk lah, itu, ya, karena sangat kecil sekali ditargetkan di dalam target APBD kita untuk kendaraan-kendaraan yang tadi bisa disampaikan sekitar 710 objek yang katakanlah menunggak pajak, ya. Mudah-mudahan dengan adanya insentif ini menjadi magnet sehingga target yang tahun ini kita targetkan hanya kecil, ya, 3% ini bisa menjadi 5%, bisa menjadi 10%, ya. Jadi intinya dari tunggakan pajak ini dalam tahun 2020 ini kita targetkan itu tidak kurang dari 70 miliar. Dari 70 miliar itu kita targetkan. Nah, mudah-mudahan dengan insentif ini lebih dari 70 miliar realisasinya. Yang juga realisasi ini nanti akan kita kembalikan juga untuk pembiayaan pembangunan di daerah kita, termasuk juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan wabah yang kita hadapi saat ini. Sementara tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, saya kira demikian. Silakan, mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan, saya persilakan. Jadi dalam peraturan gubernur ini, ya, ada pembebasan sanksi administrasi berupa denda. Jadi semua denda dinolkan, ya, khusus untuk PKB, ya, khusus untuk PKB tidak ada denda, ya. Tapi dikecualikan, ya, yang kendaraan-kendaraan yang baru dan sebagainya, itu artinya yang sudah terdaftar, kendaraan sudah terdaftar ini untuk PKB bebas denda, nol, ya, nol PKB. Kemudian untuk yang nonggak di atas 5 tahun, katakan begitu, kita katakanlah nonggaknya 8 tahun, yang diambil itu adalah 5 tahun, yang 3 tahunnya itu gratis, ya. Jadi yang diambil adalah pokoknya 5 tahun, ya. Sudah yang 3 ini gratis, dendanya juga gratis. Ya, jadi ada 2 keuntungan, ya. Jadi 2 in 1 gitu, ya. Jadi dendanya gratis, kemudian juga pokoknya gratis 3 tahun kalau katakanlah nonggaknya 8 tahun gitu kan. 5 tahun diambil, 3 tahunnya gratis. Nah, bagaimana kalau yang nonggak katakanlah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Yang gratis itu hanya dendanya saja, tapi pokoknya tetap berbayar, itu, ya. Kalau nonggak 1 tahun, pokoknya 1 tahun, bebas denda kalau ada yang bulanan-bulanan. Kalau ada yang nonggak 2 tahun, pokoknya dibayar 2 tahun, dendanya gratis, gitu kan, bebas, gitu, ya. Demikian pula 3 tahun. Nah, kecuali sekarang yang nonggak di atas 5 tahun itu kita berikan lagi keringanan di sana berupa pembebasan pokoknya. Karena kita lihat tadi data sudah dirilis itu cukup banyak itu yang di atas 5 tahun itu.
itu angkanya mencapai 200.000 ya, 200 ribuan angka yang tunggakan di atas 5 tahun. Nah inilah yang akan memanfaatkan nanti fasilitas pembebasan pokok di atas 5 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau 7 tahun 2 tahun gratis ya, 5 tahun dibayar, dendanya juga bebas. Kalau 8 tahun 3 tahun gratisnya gitu kan, bebasnya 5 tahun tetap dibayar. 9 tahun juga begitu. Mau 10 tahun juga tetap yang dibayar itu adalah 5 tahun pokok tanpa denda. Saya kira ini penjelasan teknis. Terima kasih.